Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-12 di tahun 2023 ini, atau di triwulan yang keempat, di triwulan terakhir di pelajaran ini. Satu pelajaran yang sangat indah, sangat menarik, sangat penting untuk menjalankan misi kita. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikan kami hikmat akal budi untuk mengerti dan memahami firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran yang ke-12, triwulan yang keempat 2023 dengan judul Ester dan Mordekai. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-6. Tetapi aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara, kitab Ester itu unik karena beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah kurangnya rujukan yang jelas kepada Allah. Tidak ada tempat di mana Allah disebutkan dalam seluruh rangkaian cerita. Tidak oleh tokoh orang Yahudi, pelaku utama cerita, ataupun tokoh non-Yahudi. Namun terlepas dari keanehan ini, buku ini mengandung hikmat yang berharga bagi mereka yang mengikut Yesus dan rindu membagikan pengalaman mereka bersama dengan Allah dalam lingkungan di mana banyak yang tidak terbuka untuk ekspresi iman secara eksplisit. Bagaimana kisah selengkapnya dari pelajaran ini? Di pelajaran hari Minggu dengan judul Ditawan dalam Budaya Asing. Perhatikan dan renungkan beberapa pernyataan berikut ini. Yang pertama, tidak satupun dari kita tinggal di sebuah negara Advent di mana prinsip-prinsip iman kita dalam tingkat tertentu merupakan hukum dalam negeri itu. Yang kedua, pada satu level, pikirkan betapa mudahnya untuk setia kepada Allah. Lagi pula, betapa mudahnya untuk memelihara Sabat hari ke-7 jika pada kenyataannya memelihara Sabat hari ke-7 adalah bagian dari hukum-hukum yang ada di negara di mana kita tinggal. Yang ketiga, sejarah suci menunjukkan kepada kita bahwa apa saja perintah-perintah dari satu negara, bahkan jika hal itu cocok dengan iman, kesetiaan, haruslah berakar dari hati, dari dalam, atau kalau tidak, dosa, kemurtatan, dan kehancuran pasti akan mengikutinya. Yang keempat, bagi mereka yang bertekad untuk setia, bahkan dalam lingkungan yang paling tidak menyenangkan, tidak bisa menghalangi mereka untuk tetap taat. Yang kelima, tidak peduli siapa kita atau di mana kita tinggal, sampai taraf tertentu kita tenggelam dalam lingkungan yang baik oleh hukum itu sendiri ataupun oleh budaya atau keduanya, dan semua itu sangat bisa untuk menantang iman dan kesaksian kita. Yang keenam, kisah Daniel dan teman-temannya yang ditawan di Babylon dalam budaya dan lingkungan asing di pasal 1, pasal 3, dan pasal 6, walaupun selalu berakhir dengan bahagia, menyatakan bahwa bahkan dalam keadaan yang sulit, orang-orang bisa tetap setia kepada Allah. Bahkan jika tidak ada dari kisah-kisah ini yang berakhir bahagia, tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini akan tetap melakukan hal yang benar. Di pelajaran hari Senin dengan judul Di Hadapan Pengadilan Asing. Setelah kejatuhan Babel dan kebangkitan Media Persia, banyak dari orang Yahudi kembali ke tanah leluhur mereka. Tetapi tidak semua kembali. Beberapa orang menetap di tempat di mana mereka tinggal selama 1 generasi atau lebih. Di antaranya adalah Mordekai.
Dalam Ester pasal 1, kita membaca kisah tentang Raja Ahasveros yang tidak lagi menyukai Ratu Wasti karena sikapnya yang mengecewakan raja sehingga ia harus dibuang. Kemudian raja mencari seorang ratu untuk menggantikan Ratu Wasti ini. Dan disinilah kita mulai menemukan awal kisah Ester dan pamannya Mordekai. Kelihatannya sebagai pegawai kerajaan, Mordekai bekerja di pintu gerbang istana dan tinggal di kota Susan dengan anak angkatnya Ester. Karena posisi dan tempat tinggal mereka pasti tenggelam dalam budaya Persia. Paling tidak, ini adalah alasan mengapa Ester dipilih untuk dihadapkan kepada raja. Ester 2 ayat 8. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja. Di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Saudara, namun demikian, Mordekai meminta Ester untuk merahasiakan identitasnya. Mengapa? Walaupun Ester 2 ayat 10, Ester 2 ayat 20 tidak memberikan alasan yang jelas, tidaklah sukar untuk menebaknya. Karena sebagai orang asing di sebuah kebudayaan dan agama asing, mereka bisa saja dimusuhi. Dalam hal ini, mereka berlaku bijak dengan merahasiakan latar belakang bangsa dan keluarga mereka. Sering dalam situasi tertentu, kita memerlukan hikmat untuk tidak terlalu membuka diri dalam hal identitas. Setidaknya pada awalnya, agar memberi jalan untuk masuknya pekabaran Injil. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Kesaksian tentang Kesetiaan Mordekai. Raja Ahasveros mengaruniakan kehormatan kepada Haman dan memberikan kepadanya sebuah posisi yang tinggi dan penuh dengan kekuasaan. Setiap orang diperintahkan untuk bersujud di hadapan Haman. Namun, Haman belum merasa puas dengan penghormatan itu karena ada seorang yang tidak berlutut dan sujud kepadanya. Dalam kitab Ester 3 ayat 2 dikatakan, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Mordekai adalah seorang Yahudi yang setia. Ia tidak mau memberikan penghormatan kepada seorang keturunan Agag, orang Amalek, musuh dari bangsanya sejak mereka keluar dari Mesir. Hal ini tercatat di dalam Ulangan 25 ayat 19. Bagaimanakah mungkin seorang Yahudi yang setia berlutut di hadapan seorang Amalek? Atau dalam hal ini menyembah seseorang selain daripada Tuhan? Ester 3 ayat 3 sampai dengan 4, Alkitab memberikan keterangan. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Mordekai mendapatkan sebuah kesempatan untuk bersaksi bahwa dia adalah seorang penyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dia tidak menyembah manusia yang berdosa siapapun. Tidak diragukan lagi, Mordekai dalam taraf tertentu sanggup untuk bersaksi tentang imannya, yaitu satu iman yang dianutnya dengan sangat kuat, sehingga itu membahayakan dirinya sendiri, tapi sayangnya itu juga membahayakan
orang lain. Haman bukan hanya ingin melenyapkan Mordekai, tetapi orang-orang Yahudi di seluruh wilayah pemerintahan Ahasveros. Ketika Haman ingin membinasakan orang Yahudi, gambarannya tentang mereka adalah ada satu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka. Sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Dicatat dalam Ester 3 ayat yang ke-8. Satu bangsa yang kebiasaannya berbeda dan tidak menuruti hukum-hukum raja. Sungguh, alasan ini merupakan satu resep yang sempurna untuk mendatangkan penganiayaan di akhir zaman. Di pelajaran hari Rabu dengan judul untuk saat yang seperti ini. Tanpa diketahui Haman, ancamannya untuk melenyapkan orang Yahudi berdampak pada Ratu Ester yang adalah juga orang Yahudi. Salinan surat yang dikeluarkan pemerintahan Persia untuk melenyapkan orang Yahudi telah menciptakan suasana perkabungan di tengah-tengah orang Yahudi. Kini, mereka berharap agar Ratu Ester dapat menghadap raja demi membela orang Yahudi. Namun, kesulitan Ratu Ester adalah berkaitan dengan undang-undang Persia. Ester 4 ayat 11, firman Tuhan berkata, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, iman Mordekai berusaha membangkitkan iman Ester. Inti dari kitab Ester ditemukan dalam kata-kata Mordekai kepada Ester. Ester 4 ayat 13 sampai dengan 14. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Iman Ester ditempatkan dalam ujian ketika Mordekai memohon kasihnya untuk bangsanya. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang Yahudi kecuali Mordekai. Dan sekali dia membuat keputusan untuk terlibat, dia tidak ragu untuk mengorbankan hidupnya. Orang-orang Yahudi berdoa dan berpuasa untuk Ratu Ester selama 3 hari. Sebab ia telah mengambil keputusan untuk menghadap raja, untuk membela bangsanya. Walaupun tidak diundang dan itu berarti siap dengan hukuman mati. Ester 4 ayat 16. Berita baiknya adalah ketika pada hari ketiga Ratu Ester menghadap Raja Ahasveros, raja berkenan untuk menerimanya. Ester 5 ayat 1 sampai dengan 2. Pada hari ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa dan berpuasa adalah sebuah terobosan rohani yang penting untuk respon terhadap situasi yang genting. Dan itu merupakan gaya hidup orang
beriman. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Mujizat Purim. Meskipun nama Allah tidak muncul dalam kitab Ester, tetapi orang-orang Yahudi dapat mengenali tindakan Allah dalam kelepasan yang besar yang dibuat bagi mereka. Dan karena itu, kitab ini dipilih oleh umat Allah untuk dimasukkan dalam kanon kitab suci. Jika kita tidak menaruh perhatian yang sungguh-sungguh dalam berbagai peristiwa, kita tidak akan menyadari kehadiran Allah di dalamnya. Mujizat dalam peristiwa Purim terjadi dalam keadaan yang tidak biasa. Mujizat itu tersembunyi, tersamarkan dalam peristiwa-peristiwa yang tampaknya alami. Hukum untuk membinasakan orang Yahudi tidak dibatalkan, tetapi sebuah hukum yang baru ditulis yang mengizinkan bangsa Yahudi untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Ester 9 ayat 1 sampai dengan 12. Allah bekerja melalui peristiwa-peristiwa ini. Orang-orang Persia menyadari perbuatan-perbuatan Allah untuk kepentingan bangsa Yahudi. Banyak di antara rakyat negeri yang masuk Yahudi. Ester 8 ayat 17. Allah bekerja untuk membawa jiwa-jiwa yang hilang kepada satu pengetahuan akan Dia. Untuk mengingat dan memperingati kemenangan mereka. Orang-orang Yahudi merayakan hari raya tahunan yang disebut Purim pada setiap hari ke-14 dan 15 bulan Adar. Ester 9 ayat 22. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan bersukacita. Dan hari untuk antar mengantar makanan. Dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada masa lalu Tuhan bekerja dalam sebuah cara melalui wanita-wanita yang berserah, yang bersatu dalam pekerjaannya dengan para pria yang Dia pilih untuk berdiri sebagai perwakilannya. Dia menggunakan para wanita itu untuk memperoleh kemenangan yang besar dan menentukan. Lebih dari sekali, dalam saat-saat yang genting, Dia membawa mereka ke bagian depan dan bekerja melalui mereka untuk keselamatan banyak orang. Luar biasa kisah para wanita di dalam Alkitab. Melalui Ratu Ester, Allah menyelesaikan sebuah kelepasan besar bagi umatnya. Saat kelihatannya tidak ada kuasa untuk menyelamatkan mereka, Ester dan perempuan-perempuan yang terhubung dengannya dengan puasa dan doa dan tindakan yang cepat mengatasi masalah dan membawa keselamatan bagi bangsa mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, jika kita bertekad untuk setia, walau dalam lingkungan yang paling tidak menyenangkan sekalipun, tidak akan menghalangi kita untuk tetap taat. Yang kedua, dalam situasi tertentu, kita memerlukan hikmat untuk tidak terlalu membuka diri dalam hal identitas. Setidaknya pada awalnya, agar dapat memberi jalan untuk masuknya pekabaran Injil. Yang ketiga, dalam setiap kesempatan, kita harus bersaksi bahwa kita seorang penyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukannya menyembah manusia yang berdosa. Yang keempat, berdoa dan berpuasa adalah sebuah terobosan rohani yang penting untuk respon terhadap situasi yang genting. Dan yang kelima, kita harus menaruh perhatian yang sungguh-sungguh dalam berbagai peristiwa agar kita menyadari kehadiran Allah di dalamnya. Itulah yang bisa saya bagikan. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa di surga,
Sekali lagi kami memohon agar kecurahan Roh Kudus menjadi bagian kami. Hikmat surgawi menjadi bagian kami. Memberikan kami pengertian dan kami memahami akan firman ini. Sehingga kami boleh berani menyatakan iman kami dengan hikmat surgawi. Dengan demikian banyak umat-umat Tuhan yang akan diselamatkan. Berkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat belajar, selamat sabat, dan Tuhan memberkati kita.